Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anakku? Semoga kalian diberikan kesehatan selalu ya. Oh iya, jangan lupa jaga kesehatan, jaga imunitasnya biar tidak terkena virus corona. Bagaimana, masih semangatkah untuk mengikuti pelajaran pada hari ini? Tetap semangat ya, meskipun pembelajarannya dilakukan secara daring. Semoga ilmu yang Ibu sampaikan pada hari ini bisa bermanfaat untuk kalian ke depannya. Pada pembelajaran pada hari ini, Ibu akan menjelaskan tentang menghindari minuman keras dan judi. Setelah kalian mengikuti pelajaran pada hari ini, Ibu harap kalian akan mengetahui pengertian minuman keras, pengertian judi, kemudian dalil yang menerangkan tentang minuman keras dan judi, kemudian akibat minum minuman keras dan judi. Mungkin kata khamr atau minuman keras sudah tidak asing di telinga kalian lagi. Mungkin kalian sudah mendengarnya beberapa ulang kali. Tapi di sini Ibu akan menjelaskan pengertian khamr yang sebenarnya. Apa sih khamr atau minuman keras itu sendiri? Khamr atau minuman keras adalah segala sesuatu yang memabukkan, yang menghilangkan kesadaran pikiran manusia, termasuk narkoba dan lem haram yang menghilangkan kesadaran manusia. Mengapa Islam melarang minum minuman keras? Karena minum minuman keras adalah perbuatan yang keji dan perbuatan setan. Setan bermaksud menanamkan permusuhan dan kebencian di antara sesama manusia. Di samping itu, meminum khamr atau minuman keras akan menghalang-halangi mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau sudah meminum minuman keras akan lalai, akan lupa dengan Allah. Kita akan lupa untuk beribadah terhadap Allah. Kenapa? Hal ini dikarenakan orang yang sudah meminum minuman keras, dia akan kehilangan kesadarannya. Dia akan tidak dapat mengkondisikan kesadarannya. Maka oleh itu kita sebaiknya menghindari minuman keras. Kita harus menjauhi minum minuman keras. Di dalam Al-Quran sudah dijelaskan tentang larangan meminum minuman keras yang terdapat dalam surah An-Nisa ayat 43 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taquluna wala junuban illa amiri sabilin hatta taghtasilu wa in kuntum mardu aw ala safarin aw jaa ahadun minkum minal ghaiti aw lamastumun nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum innallaha kana 'afuwan ghafura, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu sholat
sedang kamu dalam keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan. Jangan pula hampiri masjid sedang kamu dalam keadaan junub, terkecuali sekedar berlalu saja hingga kamu mandi. Dan jika kamu sakit atau sedang dalam musafir, atau kembali dari tempat buang air, atau kamu telah menyentuh perempuan, kemudian kamu tidak mendapat air, maka bertayamumlah kamu dengan tanah yang baik atau suci. Sapulah mukamu dan tanganmu. Sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. Dalam surat ini sudah jelas ya. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu sholat sedang kamu dalam keadaan mabuk. Artinya kalau kamu dalam keadaan mabuk, kamu tidak boleh untuk sholat. Karena apa? Kamu keadaannya lagi tidak sadarkan diri. Apa sih dampak minuman keras? Dampak minuman keras itu sendiri yang pertama yaitu mengurangi kesadaran hingga menghilangkan akal sehat. Jadi, kalau orang sudah minum minuman keras, maka dia akan kehilangan kesadarannya. Dia tidak bisa mengontrol dirinya. Yang kedua yaitu menghalangi seseorang dari berzikir kepada Allah dalam sholat. Kan tadi dalam ayat An-Nisa tadi kan sudah dijelaskan kalau orang yang sedang mabuk diharamkan untuk sholat. Jadi kalau orang yang sudah minum minuman keras, berarti dia kan tidak bisa sholat dan dia tidak bisa berzikir. Soalnya apa? Dia sudah kehilangan kesadarannya. Yang ketiga yaitu menjadi penghalang amalan dan doa selama 40 hari. Jadi kalau orang sudah minum minuman keras, maka dia berdoa kepada Allah selama 40 hari, maka doanya itu tidak diterima oleh Allah. Yang keempat yaitu timbulnya pertengkaran antar sesama. Kalau kan biasanya kayak biasanya kalau di pesta-pesta itu kan banyak yang mabuk kayak gitu kan, mereka kehilangan kesadaran. Jadi kadang hanya senggol-senggolan gitu aja membuat pertengkaran antar sesama. Materi selanjutnya tentang judi. Apa sih judi itu? Kalian tahu judi itu apa? Pengertian judi itu sendiri adalah kegiatan permainan yang di dalamnya diisyaratkan adanya sesuatu materi yang akan menimbulkan keuntungan bagi yang menang dan menimbulkan kerugian bagi yang kalah. Judi juga disebut maisir atau taruhan. Contohnya judi itu seperti apa? Seandainya dalam pertandingan sepak bola, kamu nonton pertandingan sepak bola dengan temanmu, kamu mendukung tim A, sedangkan teman kamu mendukung si B. Kemudian kalian bilang seperti ini, nanti kalau dukunganmu menang, teman kamu harus membelikan sesuatu ke kamu. Itu sudah dinamakan judi. Jadi kalian harus menjauhi judi itu. Kayak seperti itu aja sudah tidak boleh. Dalam Al-Quran, surah Al-Ma'idah ayat 90 menjelaskan tentang larangan berjudi. Ayat tersebut berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsum min amalis syaitani fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamr, berjudi atau berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah perbuatan keji
termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Jadi di ayat ini menjelaskan tentang larangan untuk berjudi. Karena apa? Berjudi itu merupakan perbuatan yang keji. Kalau kalian menjauhi perbuatan judi tersebut, kalian akan mendapatkan keberuntungan. Apa sih dampak judi itu? Dampak judi itu sendiri menyebabkan rusak iman dan menghantarkan kesyirikan. Yang kedua, menghabiskan waktu dan sia-sia. Biasanya orang yang sering berjudi, dia hari-hari selalu berjudi, menghabiskan waktunya untuk berjudi, padahal itu hanya membuang waktu-waktu saja. Dan apabila dia kalah, itu akan menghabiskan uang mereka. Yang ketiga, mengakibatkan malas kerja. Kalau orang yang sudah berjudi, dia akan bergantung terhadap perjudiannya itu. Karena apa? Dia yakin kalau dirinya akan menang, makanya dia malas untuk bekerja. Jadi kesimpulan dalam pembelajaran pada hari ini yaitu, kalian anak-anakku yang soleh-solehah dan merupakan penerus bangsa, jangan biarkan diri kalian terjerumus dalam minuman keras dan perjudian. Karena apa? Karena masa depan kalian masih panjang. Jika kalian terjerumus dalam minuman keras dan perjudian, mengakibatkan kalian lalai dalam tugas kalian. Gambar ini merupakan contoh orang yang sedang melakukan minum minuman keras dan berjudi. Silahkan anak-anakku yang belum paham tentang materi pada hari ini bisa bertanya dalam komentar di Google Classroom ya. Jika perkataan ibu ada yang salah, ibu minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.